Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kepada Ketua Kelas Didik, dipersilahkan memimpin doa. Baiklah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian secara bergantian. Yang namanya disebutkan, silahkan acungkan tangannya menggunakan tangan kanan, lalu ucapkan hadir atau hadir Bu. Bisa? Ya. Anissa Ismi, hadir. Linda Agustina, hadir. Lisa Armelia, hadir. Rabiatun Nisa, Abid, hadir. Sidik, hadir ya. Baiklah, hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Baiklah, silakan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ibu akan menjadi dirijennya. Indonesia, tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilahkan duduk semua ya. Kita akan belajar mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Kemarin kita kan sudah belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah, tetapi kemarin berkaitan dengan kasih sayang orang tua. Nah, Ibu mau tanya nih, contoh dari kasih sayang orang tua ke anaknya, ada yang ingat? Ya, Abid? Benar sekali, membantu mengerjakan PR. Siapa lagi yang bisa jawab? Ya, Linda? Ya, benar, merawat ketika sakit. Lalu, contoh dari kasih sayang anak orang tuanya, ada yang bisa jawab? Ya, Anissa? Membantu orang tua. Membantu apa nih? Benar sekali, mengepel, menyapu, dan masih banyak lagi ya. Baiklah, hari ini kita masih akan belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Tetapi kali ini berkaitan dengan pakaian, kalimat saran, dan istirahat di rumah. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang pakaian. Di sini Ibu memegang sebuah buku pelajaran. Dan ada gambar seorang murid yang sedang belajar. Ia mengenakan pakaian apa, anak-anak? Ya, benar, pakaian seragam sekolah. Lalu yang sedang Ibu kenakan ini baju apa, anak-anak? Ya, baju seragam sekolah. Dan yang bawahnya ini Ibu kenakan apa? Benar, rok. Tahu semua sudah ya bentuk-bentuk dari pakaian. Sekarang buka bukunya di halaman 30. Di situ kita diperintahkan untuk berdiskusi ya. Baiklah, sekarang Ibu minta kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian mengenai bagaimana jika kita tidak menggunakan pakaian ketika hujan, ketika panas, dan mengapa kita harus berpakaian. Bisa? Baiklah, Ibu beri waktu 10 menit ya, diskusikan dengan teman sebangkunya. Baiklah, waktu dimulai dari sekarang. Waktu sudah lewat 10 menit ya. Sekarang Ibu ingin bertanya pada kelompok Linda dan Nisa. Bagaimana jika kita tidak menggunakan pakaian ketika hujan? Ya, benar. Agar yang kita rasakan adalah kedinginan. Lalu Ibu ingin bertanya pada kelompok Sidik dan Abid. Bagaimana jika kita tidak menggunakan pakaian ketika panas? Benar, kepanasan. Lalu Ibu ingin bertanya pada kelompok Lisa dan Rabiatun. Mengapa kita harus berpakaian? Benar, untuk melindungi tubuh kita.
Jadi semua sudah tahu ya pentingnya pakaian untuk apa? Untuk melindungi tubuh kita dari mana? Dari teriknya panas dan hujan. Jadi semua murid-murid ibu sudah tahu ya pentingnya berpakaian untuk melindungi tubuh kita dari yang namanya kedinginan, kepanasan, dan lain-lain lagi. Jadi ibu ingin kalian semua bersyukur karena kita telah memiliki pakaian yang cukup layak. Mengapa harus bersyukur? Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak memiliki pakaian yang cukup layak seperti kita. Bisa anak-anak? Bisa. Buka bukunya di halaman selanjutnya, di halaman 31. Di situ ada teks cerita ya? Ya, di situ ada teks cerita terkait pakaian. Judulnya Bersyukur Memiliki Pakaian. Sekarang ibu minta salah satu murid ibu menceritakan teks cerita tersebut dimulai dari Abid. Semua sudah dengar tadi ya cerita yang dibacakan Abid? Ya, sekarang ibu minta kalian sediakan kertas 1 lembar. Kemudian kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian apa saja kewajiban dan hak-hak kita terkait pakaian. Bisa? Ya, bisa. Ibu beri waktu 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Waktu sudah lewat 10 menit ya. Sekarang ibu mau tanya nih. Murid-murid ibu di kelas ini semuanya pasti memiliki pengalaman terkait pakaian. Benar? Sekarang ibu minta salah satu murid ibu menceritakan pengalamannya terkait pakaian. Ibu mau yang menceritakan? Rabiatun, silakan ceritakan pengalamannya. Semua sudah dengar tadi ya pengalaman pakaian yang diceritakan Rabiatun. Sekarang ibu mau tanya nih, kalau pakaian kita kotor, apa yang harus kita lakukan? Benar sekali, membersihkannya. Membersihkannya dengan cara dicuci. Kemudian, jika pakaian kita kusut, apa yang harus kita lakukan? Benar, disetrika. Di halaman 35. Di situ ada teks cerita tentang istirahat yaitu tidur siang. Di bawahnya itu ada tugas berdiskusi. Nah, sekarang ibu minta kalian diskusikan lagi dengan teman sebangku kalian bentuk-bentuk istirahat yang biasa dilakukan di siang hari. Bisa? Bisa. Ibu beri waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Waktu sudah lewat 10 menit ya. Sekarang ibu ingin bertanya nih. Apa saja bentuk-bentuk istirahat yang biasa dilakukan di siang hari? Adik bisa menjawab? Ya, kelompok Sidik dan Abid? Benar, membaca buku. Lalu, ada lagi yang bisa? Anissa dan Linda? Benar, menonton TV. Ada lagi yang bisa? Ya, Lisa dan Rabiatun? Benar, istirahat di rumah yaitu tidur siang. Benar sekali ya. Ngomong-ngomong tentang tidur siang, ibu mau tanya nih, kewajiban apa yang harus kita lakukan sebelum tidur siang? Ada yang bisa menjawab? Iya, berdoa dan memastikan tempat tidur kita bersih. Lalu kewajiban apa yang harus kita lakukan sesudah bangun tidur? Ada yang bisa lagi? Benar, berdoa lagi, Sidik. Selanjutnya kita juga harus membersihkan tempat tidur. Nah, tadi ibu kan sudah memberikan tugas diskusi yang ditulis di kertas. Sekarang ibu minta salah satu murid ibu kumpulkan tugasnya di meja ibu ya. Sekarang ibu punya kertas nih, kalian isi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian isi ya secara mandiri. Ibu minta kepada ketua kelas silahkan bagikan tugasnya. Tadi murid-murid ibu sudah mengerjakan tugas berkelompok dan berdiskusi secara mandiri juga ya. Nah, sekarang
Ibu ingin mengingatkan kembali apa yang harus kita lakukan jika pakaian kita kotor? Ya, Anissa, membersihkannya dengan cara mencuci. Lalu, jika pakaian kita kusut, apa yang harus kita lakukan? Ya, Lisa? Benar, menyetrika. Lalu, kewajiban apa yang harus kita lakukan sesudah bangun tidur? Ada yang bisa? Ya, Sidik? Berdoa dan membersihkan tempat tidur. Baiklah, semua murid-murid Ibu sudah ingat semua pelajaran ya? Pelajaran telah selesai, pelajaran kita akhiri dengan berdoa. Baiklah, kepada Ketua Kelas Sidik dipersilahkan memimpin doa. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.